لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله الحمد لله حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jum'ah di siang hari yang penuh berkah ini, khatib mengajak jamaah sekalian serta diri khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan rasa takwa yang kita pelihara wujudnya dalam diri dan perilaku kita, niscaya Allah
akan memberikan kita kemudahan dan jalan keluar di setiap permasalahan hidup yang menimpa, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan rizki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita banyak mendengar, bahkan mengalami langsung bencana dan fenomena alam. Gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu cukup menimbulkan kekhawatiran dalam diri kita. Bencana banjir, tanggul jebol, dan lain sebagainya ada di sekitar kita. Korban-korban akibat gempa bumi insya Allah wafat husnul khatimah, dan Allah tempatkan di tempat yang tertinggi di sisinya. Sudah sepatutnya kita mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita, baik berupa tenaga maupun harta benda. Kendati sejatinya kita tidak saling mengenal, namun pada hakikatnya kita semua adalah saudara. Saudara dalam agama, saudara dalam bernegara, juga saudara dalam kemanusiaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, satu sama lainnya saling kuat menguatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain memberikan bantuan berupa tenaga dan harta, kita juga perlu berdoa untuk saudara-saudara kita agar diberikan kekuatan dan kesabaran terhadap musibah yang menimpa mereka. Sifat sabar sangat penting eksistensinya dalam diri seorang mukmin. Tanpa rasa sabar, seorang yang tertimpa musibah tidak akan segan-segan mengutuk atau menyalahkan takdir Allah yang telah ditetapkan. Kendati rasa kehilangan yang menusuk dalam hati hingga menimbulkan kesedihan yang mendalam adalah manusiawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat sabar dalam menghadapi musibah merupakan cerminan dari ketulusan hati seseorang mukmin dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, apabila seorang hamba sudah benar-benar ikhlas dan ridha terhadap segala ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka baik dan buruknya akan diterima dengan kesabaran dan kesadaran bahwa semua yang menimpanya merupakan suratan takdir. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda yang kurang lebih artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, dari hadis yang dibaca tadi kita dapat mengambil faedah bahwa kesabaran seorang mukmin terhadap setiap sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran berupa dihapusnya dosa-dosa kita. Dengan adanya jaminan tersebut, perlu kita sadari bahwa setiap hal yang buruk dalam kacamata manusia belum tentu buruk di sisi Allah. Akan ada konsekuensi dan balasan terhadap musibah yang kita alami. Maka perlu sekali kita berlatih untuk meringankan risau kita akan nasib yang menimpa. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "An Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauma ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukh." Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka
siapapun yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan siapapun yang tidak ridha, maka Allah pun tidak akan ridha kepadanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, Allah tidak akan memberatkan kita dengan ujian yang melampaui batas kemampuan kita. Hal tersebut Allah sebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari ayat tersebut, yakinlah bahwa ujian berupa musibah yang menimpa seorang mukmin tidak akan melewati kesanggupannya. Oleh sebab itu, tetaplah optimis bahwa pertolongan akan datang kepada kita dikala kesulitan dan musibah menghampiri kita. Tetaplah menjadi pribadi yang bijaksana meski ujian terasa berat. Ingat selalu bahwa Allah bersama kita dalam keadaan apapun. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu tercurah kepada kita, sebab sungguh Dia Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحان والسوء الفتن والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم